dari Pak mantan Menteri dan Dirjennya sekaligus hadir pada hari ini. Rektornya juga, rektor saya juga waktu saya jadi mahasiswa. Perkenalkan saya berdiri di sini. Waktu saya jadi mahasiswa, Usman juga jadi rektor saya. Makasih juga dari teman-teman Forkom LAM, juga dari teman-teman wartawan saya kira hadir cukup banyak di sini. Saya ingin mengingatkan kembali kenapa kita hadir di sini. Karena saat ini sebenarnya sedang ada upaya untuk kurang lebih ingin mengatakan bahwa lembaga akreditasi mandiri itu tidak perlu, gitu ya. Sampai di MK segala, gitu ya. Mereka ingin mempertanyakan Undang-Undang 2012 terkait dengan pasal 55, 56, 57 terutama yang melahirkan adanya lembaga akreditasi mandiri. Nah, untuk itulah kita hadirkan acara ini, dan ini mungkin bagian dari upaya kami di Forkom LAM untuk menyadarkan bahwa lembaga akreditasi mandiri itu diperlukan. Tadi sudah diantarkan bagaimana pemikiran pemerintah, filosofinya dengan sangat detail oleh Prof. Nuh, dan juga Prof. Joko sudah menunjukkan bagaimana secara nasional buktinya. Dan kami ingin menghadirkan di LAM Teknik, di perguruan tinggi teknik, di program-program studi teknik yang ada di Indonesia. Nanti kemudian Prof. Zainal Sebuan, atau kita biasa menyebut Prof. Ucok, agak aku saya menyebut Prof. Zainal akan menjelaskan bagaimana di Forkom. Nanti mudah-mudahan ada di seminar-seminar berikutnya dari yang lain. Tapi sebelum itu agak santai sedikit. Bapak Ibu masih ingat ya, kalau kita minum ini, Bapak Ibu mungkin nggak ngelihat ya, di belakang ini ada, atau di label ini pasti ada label ya. Lalu kalau misalnya ini harga sekitar mungkin 5.000 barangkali ya, katakan saja 5.000. Minum ini aman nggak kira-kira ini? Merasa aman ya? Kenapa? Karena mungkin yang membawakannya, yang menyediakan gitu ya. Tapi kalau kami di kebiasaan di teknik seringkali nanti ada camnya. Tapi tiba-tiba kita tahu nih harganya antara 3.000 5.000 lah kira-kira gitu ya. Tiba-tiba di pinggir jalan kita lagi lampu merah gitu ya, Bang Jo, lampu merah. Ada yang menawarkan harganya 1.000, atau nggak usah 1.000 lah, terlalu ekstrim ya, mungkin 2.000 saja. Yang biasanya kita beli minimum berapa? Skala segini, 5.000 ya, atau 4.000 lah. Ada yang menjual 2.000. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ragu-ragu ya, palsu atau tidak? Jadi kita semua sadar betapa mutu itu penting. Bagaimana caranya? Harus ada yang melabeli. Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar, Prof. Joko. Tapi selalu saja ada yang mengatakan, enggak, tapi yang ini lebih murah. Ada juga orang yang mengatakan begitu. Itu adalah sebuah pilihan. Nah, pada kali ini, insya Allah saya akan coba memberikan, memaparkan apa yang kami di LAM Teknik, cukup banyak para profesor dan dokter yang bekerja di sini. Ada sekitar 400, hampir 400. Sebenarnya pernah lebih dari 400 dokter dan profesor yang bergabung dalam skuadron asesor, tapi ada yang sudah wafat dan ada yang kita ganti, pergantian pemain dan sebagainya. Dan bagaimana hasilnya di masyarakat? Lanjut. Next. Nah, perjalanan sebenarnya dari tahun 2012 ketika undang-undang itu lahir, tapi tidak begitu saja kita langsung perlu bisa mempersiapkan LAM, karena ada batas sedikit ya. Nah, di gambar ini terlihat di next saja, apa pelan-pelan tapi ya. Jadi lampu merah pertama itu untuk go di tahun 2012, tetapi tidak begitu saja karena perlu persiapan. Ada pasal-pasal peraturan-peraturan turunannya yang dipersiapkan. Lanjut, baru lahir 2014, terus lanjut ada persiapan tahapan pertama yang waktu itu juga kita akhirnya berpikir udah internasional dulu lah gitu ya, ketimbang nasional. Lanjut, akhirnya lahirlah IAB di tahun 2015, 2018 ada aturan-aturan main membuat instrumen, dan baru tahun 2020 kita boleh jalan. Next, ada gambar mobil kalau nggak salah. Ya, ada surat resmi ya. Next. Ya, jadi kita mulai jalan tahun 2020. Lanjut. Nah, bagaimana hasilnya? Yang pertama adalah next. Ya,
Karena kami waktu itu berpikir dan kebetulan sudah punya pengalaman di lembaga akreditasi internasional. Jadi saya dari 2015 lahir lebih dahulu adalah internasional, gitu ya, IAB. Jadi kami memikirkan kenapa kita nggak standarnya ke sana saja. Jadi memang kita orientasinya memang ke sana. Dan Lam Teknik melalui IAB ini sudah mendapatkan pengakuan. Jadi secara dunia internasional Lam Teknik ini bersama dengan IAB ini tidak main-main. Satu kesatuan bahwa di Washington Accord itu nyatakan bahwa tidak boleh ada lembaga akreditasi lain kalau mau diakui oleh internasional yang bekerja di bidang teknik yang menyaingi, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita berupaya keras untuk mendapatkan Washington Accord, pengakuan dari International Engineering Alliance. Tidak mudah, usahanya dari tahun 2013 sampai akhirnya kita mendapatkan pengakuan penuh di tahun 2023, 2 tahun yang lalu. Dan ini harus kita pertahankan. Kalau sampai akreditasi ini kualitasnya jatuh, maka juga International Engineering Alliance ini juga akan menghukum kita, bisa dicabut. Dan ini bukan main-main. Contoh yang sudah dicabut misalnya adalah Jerman, akreditasi internasional Washington Accord-nya dicabut, tapi gara-garanya karena dia tidak mau 4 tahun, maunya 3 tahun. Jadi memang syaratnya berat. Yang lain-lain banyak. Saya sebut saja beberapa negara tetangga kita yang tadinya sudah lebih dahulu mendaftar, tiba-tiba dicabut di tengah jalan profesional statusnya. Alhamdulillah IAB lancar sampai dengan Washington Accord dalam waktu kurang dari 7 tahun. Dari 2015 sampai 2023 full, 2021 sebenarnya sudah signatory, tetapi karena ada COVID ini ditunda setahun. Lanjut, jadi kita satu-satunya, dan ini mempengaruhi mobilitas internasional. Lanjut, sebenarnya ada ini sebenarnya bukan International Declaration Accord ini adalah perjanjian kesepakatan internasional yang berkaitan kebetulan di bidang engineering ini dalam rangka untuk melihat bagaimana insinyur-insinyur bisa bermain mobilitas global, bisa bermain di dunia internasional. Harus ada kesepahaman bersama. Waktu itu General Sekretarinya dari International Engineering Alliance memikirkan hal itu, akhirnya lahir dua kesepakatan besar. Next saja, terusin aja, terus. Jadi ada dua, yang hijau dan yang kuning. Yang hijau ini adalah kesepakatan di bidang pendidikan tingginya. Lalu yang kuning ingat orangnya ini adalah kesepakatan di bidang mobilitas mobilitas lulusannya, insinyurnya. Gitu. Yang kesepakatan pendidikannya ada Washington Accord untuk S1, ada Sydney Accord untuk vokasi, dan ada Dublin Accord untuk D1, D2, gitu ya. Nah, kalau ini kita sudah punya Washington Accord, bukan kalau, alhamdulillah kita sudah punya Washington Accord, sudah diakui secara full, maka barulah diakui insinyur kita mobilitas global. Jadi tadi ini kaitan antara Lam Teknik, IAB dan keinsinyuran, gitu kira-kira. Lanjut saja. Ada beberapa kesepakatan. Nah, sebenarnya kami juga bekerja di IAB juga merangkul juga Laminfokom, gitu. Tidak hanya Lam Teknik, nanti akan diceritakan oleh Prof. Ucok. Laminfokom itu dengan surcode-nya nanti lanjut. Jadi ini menunjukkan bahwa kami berorientasi ke internasional. Dan ini International Engineering Alliance ini ada sekarang, tadinya hanya 7 negara, sekarang sudah 22. Indonesia adalah negara ke-21 yang diakui, gitu ya. Tidak semua negara diakui, ada yang dicabut. Dan setiap tahun kita dikoreksi, setiap tahun kita dikunjungi, baik melalui Zoom ataupun ada yang datang, dan mereka bisa memilih mau ke mana saja yang kita akreditasi. Jadi kalau ini tidak dilakukan oleh LAM, kira-kira apakah mampu misalnya lembaga lain yang bukan lembaga akreditasi mandiri, misalnya lembaga negara misalnya, mampu nggak berjuang sampai sini? Ini kita agak khawatir juga, karena kalau itu dilakukan oleh BAN misalnya, BAN itu memikirkannya seluruh prodi, tidak hanya teknik, maka ini akan menjadi sangat berat. Lanjut. Ya, lanjut aja. Lanjut. Yang kedua adalah, lanjut aja. Tadi baru pertama ya, bahwa kita sudah berorientasi internasional dan sangat spesifik di bidang teknik. Lanjut. Ya, kami juga mengukurnya karena memang dari internasional juga menghendaki demikian. Kami sudah sejak awal itu berbasis capaian pembelajaran. Tadi yang Prof. Nuh sampaikan bahwa harus ada input, proses, output, dan juga impact, begitu ya. Kami juga sudah sampai pada output dan outcome.
memang belum impact. Impactnya atau outcome-nya sebenarnya, kita sudah sampai outcome, dirasakan manfaatnya oleh lulusan. Kira-kira gambarannya begini, kalau dulu akreditasi itu seperti menanyakan berapa kursi, berapa jumlah dosen, berapa luas bangunan, berapa luas ruangan dosen, itu adalah input. Kalau sekarang kita sudah lebih banyak kepada arah output dan outcome juga. Saya sering menggambarkannya kira-kira kalau outcome, kalau di rumah paling enak itu input dan input proses output outcome itu paling enak rumah makan ya. Kalau kita bilang rumah makan Padang yang enak itu pasti di kepala kita, nggak usah disebut ya. Paling di kepala kita ada gambaran rumah makan ini. Apakah kita pernah ke situ? Belum tentu. Tapi barangkali ada orang yang pernah menyampaikan kepada kita, oh kalau mau makan Padang di sana yang enak. Yang ini lebih mahal tapi lebih keren. Yang ini agak murah tapi oke kok, bagus. Yang ini jangan. Itu adalah outcome tuh, sudah tuh, outcome-nya negatif kalau itu ya. Nah, uniknya dulu akreditasi tidak demikian. Dulu akreditasi yang ditanya adalah berapa kilogram rendang yang dimasak, berapa jumlah koki, kurang lebih sama ya, berapa mahasiswa, berapa dosen, berapa luas ruangan. Itu kan kira-kira menanyakan input yang seperti rumah makan tadi. Tidak menanyakan apakah lulusannya bagus atau tidak. Nah, sekarang kita sudah bergeser ke sana. Dan kita juga direkognisi oleh profesi, gitu ya. Dan inilah yang diakui oleh sistem oleh International Engineering Alliance, sekaligus juga di dalam instrumen-instrumen kami. Lanjut saja. Nah, kami juga melibatkan komunitas. Jadi kami tidak bermain sendirian, membuat aturan sendiri, tidak. Kami diprakarsai oleh Persatuan Insinyur Indonesia, di mana gedung ini sekarang kita berada. Dan itu adalah sebagai pemrakarsaan. Pada saat kami berdiri ada 17 pendukung dari berbagai asosiasi perguruan tinggi, asosiasi penyelenggara program studi, dan juga beberapa forum, dekan, forum direktur, dan sebagainya. Lanjut. Mereka terus mendukung hingga ini, yang kami terus setiap tahun memberikan laporan kepada mereka. Nah, bagaimana secara angka kita bisa lihat manfaatnya terlihat jelas bahwa kita lakukan semuanya secara transparan dan kita tunjukkan bahwa kita sudah melakukan cukup banyak. Hingga saat ini sudah 3 kali 3, 9 tambah 2 tambah 1 ya, 10 batch yang kami lakukan, atau 3 tahun lebih satu batch, atau 3,3 tahun, sudah 1.850 yang sudah terakreditasi. Dan ini kecepatannya cukup tinggi sebenarnya. Dan kalau Bapak Ibu lihat, yang merah itu nyaris tidak ada. Yang merah itu yang tidak terakreditasi. Kenapa demikian? Karena kami lakukan proses pembinaan. Kalau itu tidak dilakukan, maka yang merah bisa lebih dari 100 gitu ya. Karena banyak sekali tidak terakreditasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran apakah akreditasi kami membuat masalah gitu ya. Apakah akreditasi kami membuat jadi lebih sulit? Data ini menunjukkan bahwa yang meningkat jumlahnya cukup besar. Diawali pada tahun pertama mungkin karena baru mengenal, yang hijau itu hanya 25%. Tetapi tahun demi tahun meningkat terus. 2024 itu sudah mencapai 30% yang meningkat statusnya, begitu ya. Walaupun yang lainnya yang paling besar memang didominasi oleh yang tetap saja status akreditasinya. Walaupun di tahun awal ada yang mungkin terkaget-kaget, ada yang turun juga, gitu ya. Tetapi yang turun ini makin lama makin sedikit, hingga sekarang di tahun 2024, data terakhir 2025 belum ya, itu baru hanya 1% yang turun. Artinya banyak next di bawah, ada banyak prodi yang meningkat status akreditasinya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga punya dashboard di komite eksekutif kami yang kami pantau terus-menerus di bagian mana di Indonesia yang masih akreditasinya masih rendah gitu ya, masih rendah. Dan ini kita pelajari terus. Kalau lihat di sini terlihat sekali ya gap Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Mungkin yang paling gampang, kenapa ya kok di Jawa, terutama Jawa Barat dan Jawa Timur itu lebih pekat densitasnya, lebih banyak yang unggul
gitu ya. Lebih banyak juga yang baik sekali, tapi juga banyak juga yang baik. Artinya baik itu minimum ya, kalau ada penjelasannya di situ. Kalau unggul itu sudah jauh sekali melampaui standar pendidikan tinggi. Kalau baik itu pas kira-kira minimum standar. Kalau TMSP itu tidak memenuhi standar untuk pendidikan tinggi. Nah, Jawa Barat dan Jawa Timur memang jumlah kampusnya lebih banyak prodinya, jadi memang lebih dense di sana ya. Tapi kalau kita lihat sedih ya, sebenarnya Indonesia di timur masih belum ada yang warna hijau untuk unggulnya ya. Insya Allah kita akan berusaha untuk ke arah sana. Lanjut aja. Ya, kita juga menggunakan tata kelola modern dan transparan. Nomornya sama ya, harusnya nomor 7 ini awal. Jadi kami alhamdulillah sejak awal tanpa diminta, dan saya yakin juga beberapa LAM juga begitu, hampir semua LAM wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan 3 tahun berturut-turut. Dan kami juga sebagai lembaga penjaminan mutu, maka kami juga harus laksanakan pengujian terhadap mutu kami sendiri. Maka kami mengundang ISO untuk evaluasi audit kami, dan pada akhir tahun lalu 2024 kami sudah mendapatkan ISO 9001/2015. Lanjut. Ya, baik yang LAM teknik maupun yang internasional ya punya. Nah, kami juga berusaha ada Prof Joko bahwa ya ini dipotong ke Prof Nuh, fotonya nggak muncul di sini, pada kesempatan lain. Ya, jadi kami berusaha untuk bahwa asesor itu tidak hanya dari Jawa dulu. Walaupun tadi kan kalau kita lihat petanya ya, Jawa, Sumatera, dan beberapa bagian di daerah Kalimantan itu unggul. Yang karena syarat untuk menjadi asesor itu harus dari prodi yang unggul. Tapi kami berusaha baik pengurus maupun asesor, kalau belum bisa jadi asesor, minimum pengurus gitu ya dari daerah tersebut terwakili. Jadi kami sudah memetakan Barat, Tengah, Timur sudah terwakili, dan juga dari setiap jenjang vokasi, akademik maupun PSPP ini untuk keinsinyuran sudah terwakili. Lanjut. Dan kami juga taat pada aturan-aturan main yang ada, yaitu Undang-Undang 11/2014 tentang keinsinyuran dan lain. Tapi sebenarnya paling penting yang abu-abu ini ya, kami berasal dari seluruh wilayah Indonesia, dari berbagai jenjang, dan dilakukan asesor terdekat. Karena jangan sampai Indonesia Timur diakses oleh orang Sumatera Utara. Secara manajemen kami rugi karena pesawatnya banyak mahal gitu ya. Tetapi juga secara psikologis tidak ada kedekatan emosional atau pemahaman kedaerahan kondisi, sehingga kita usahakan dari daerah yang lebih dekat, walaupun tidak boleh dalam satu kota karena nanti conflict of interest gitu ya. Nah, kita coba itu kesulitan internal bagaimana kita mengatur. Lanjut, tinggal 4 menit lagi nih waktunya. Efisiensi dan kecepatan proses. Bapak kita perhatikan bahwa kami menggunakan sistem batch ya. Dan dengan sistem batch ini, alhamdulillah kita berhasil berusaha menjaga zero delay, tidak ada delay. Bapak Ibu nanti mungkin para wartawan bisa menanyakan, di zaman dahulu prodi-prodi itu seringkali menaruh berkasnya baru 2 sampai paling cepat itu 3 bulan, paling cepat baru dipanggil gitu ya. Lalu bahkan ada yang sampai 2-3 tahun baru keluar akreditasinya. Kalau kami pastikan maksimum dilaksanakan dalam waktu 120 hari kerja, dan mereka sudah tahu kapan mereka harus memasukkan, kapan mereka akan didatangi oleh asesor, dan kapan hari akan mendapatkan akreditasi. Dan ini kita jaga betul, zero delay ya. Asesor juga berdasarkan bidang spesifik basisnya, bidang studinya, dan ada validasi di lapangan dan kesesuaian bidang oleh tim. Lalu juga prosesnya digital end to end, tidak ada lagi orang dari Papua atau dari Sulawesi Utara membawa berkas yang kadang-kadang tingginya sampai 1 meter. Saya pernah merasakan itu, harus mengkaji berkas yang tingginya kurang lebih 60 cm dalam waktu satu hari 1 malam. Itu waktu zaman dahulu masih semua berkas. Nah, sekarang pakainya komputer semuanya, end to end melalui Sakti, dokumen disubmit, diverifikasi, diproses secara daring, mengurangi waktu tunggu administratif, dan Bapak Ibu dari daerah tidak perlu datang ke Jakarta, semuanya dilayani dengan konsisten dengan elektronik. Lalu juga kecepatan kita ada 750 assessment per tahun, kecepatan maksimal kita di LAM teknik ini
kualitas yang sangat tinggi. Jadi insya Allah dengan ini 5 tahun seharusnya selesai semua prodi terakreditasi. Jadi tidak perlu dinaikkan sebenarnya, 750 cukup kalau jumlah program studinya sama dengan ini. Lanjut, terakhir ya, nomor 9. Dan alhamdulillah apakah ini dirasakan manfaatnya? Ada beberapa contoh, yaitu akreditasi LAM Teknik dan juga dengan IABI akan membuat marketing terutama perguruan tinggi swasta ini semakin mudah untuk bekerja, kira-kira gitu, untuk mendapatkan calon mahasiswanya. Sebagai penutup saya ingin sampaikan sebuah contoh. Tadi Prof Joko sudah menyampaikan berapa Prof naiknya Prof Joko tadi? Sebuah prodi yang tadinya mahasiswanya berapa tadi saya lupa angkanya. Naik 200%, 200% jadi 200 ya. Nah, ada sebuah lembaga program studi di daerah Jawa Barat yang kebetulan saya waktu itu masih menjadi asesor. Sekarang sudah nggak boleh ya, karena pengurus. Ketika saya datangi, itu mahasiswanya hanya 2. Statusnya baik dan hampir tidak terakreditasi. Dengan proses pembinaan, karena memang yang punya itu punya seorang kiai dan punya semangat yang tinggi, dia bilang, apa Pak yang harus ditingkatkan? Kita jelaskan, sebenarnya tanpa diminta pun kalau kita merasa ini bisa ditingkatkan, kita akan memberitahukan gitu ya. Lalu kami berikan saran dan dalam waktu 9 bulan 6 bulan ya Prof ya, 6 bulan syarat-syarat itu dipenuhi dan mereka yang mengabari kepada kami, Pak, status kami sudah berubah jadi baik sekali, dan dengan itu tiba-tiba mahasiswa meningkat 3.000%, jadi 60. Dari 2 jadi 60, 3.000% kan? Kalau 100% kan jadi 4, kalau 300 kan jadi 6. Ini 60, jadi 3.000%, marketing Pak. Jadi memang itu dirasakan dan itu membuat program studinya lebih sustain, mampu untuk mengelola dan berinvestasi untuk menjalankan prodinya dengan baik. Ini adalah contoh real yang saya yakin ditemukan juga di beberapa LAM lainnya. Dengan ini saya menutup. Dan ya mungkin sebagai terakhir, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, kami siap. Kebetulan juga humasnya ada di depannya, Mbak Wilda yang jadi humas kami juga, dan kami sediakan di sini ada beberapa staff juga hadir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti di akhir setelah Prof ucap kita akan ada tanya jawab dan juga ada press release ya untuk kita masih wartawan bisa bertanya. Dari topik pada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof Misri. Kita kasih close sekali lagi buat paparan dari Prof Misri yang sudah membuktikan LAM Teknik sudah go internasional ya, dan mudah-mudahan nanti diikuti oleh LAM-LAM yang lain.